Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segenap para alim, para ulama, para asatidz bil usul, ketua Masjid Jami Al-Hidayah, orang tua kita Ustaz Abu Haji Na'am, doain kesehatan, amin, berkah ini masjid, amin. Dan juga ketua kuliah subuh Abu Pagi, ketua kita Ustaz Dr. Haji Ahmadi, dan juga ketua kuliah subuh Minggu Ahad Ustaz Dr. Haji Madani, dan juga guru kita Dr. Haji Ahmad Bikri LC, Haji Gani Hamzah, Haji Fauzi Bahresi, Haji Sulaiman Rahimin, Haji Taufik Alwi, dan juga semuanya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengenai rasa hormat dan cinta saya, serta para ketua masjid, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah diinformasikan kalau lebih dari 20 menit. Jadi kalau lebih tekor ya, benar nggak Pak? Jadi kalau tekor dikritik, alhamdulillah. Atau bagaimana? Ini ada orang dikritik maupun kamu ada nggak? Itu kayak imam masjid nih, sholat, kritik macam tadi bacanya bukan begitu. Mana nggak masjid? Ada nggak begitu kan? Nggak ada di sini mah. Ada juga ngaku kali. Ada begitu Pak. Kalau kita dikritik sama orang, itu dalam rangka masukan memperbaiki, kita ucapkan alhamdulillah. Masih ada perhatiin begitu. Coba kalau nggak diperhatiin, langsung buru urusan. Begini, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabar kita berita informasi. Ya. Kalau udah ngasih kabar, berita, informasi amal kita, berarti informasi itu benar. Gak mungkin Rasulullah bohong. Benar? Assalamualaikum. Mau tidur lah, mau tidur. Rasulullah kabarin bahwa ada empat kelompok manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Yaitu apa? Al-jannatu tahtal mustamar ila al-batin dafa. Surga itu merindukan daripada empat golongan manusia. Yang pertama, yaitu apa? Ta'rifuna. Orang yang rindu, yang senang, yang hobi, yang gembira baca Quran. Jadi orang yang hobi, yang senang, yang gembira, yang cinta dia baca Al-Quran, insya Allah dirindukan oleh surga Allah SWT. Jangan tanya dah kita nih, diri kita masing-masing. Ini kita baca Quran, ya. Apa bulan Ramadan doang, atau emang harus Ramadan terus sampai ketemu Ramadan lagi? Ya, tanya diri kita. Tidak jadi diri kita. Sekarang ini kita apa tiap bulan kita khataman Quran, atau yang namanya kita 2 bulan sekali khataman Quran, atau 3 bulan sekali kita khataman Quran dan selain. Tanya diri. Kenapa? Karena terkadang orang yang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang namanya yaitu hudan,
petunjuknya itu Al-Quranul Karim, terkadang dia nggak mau yang namanya peduli terhadap Al-Quran. Bahkan kadang-kadang sampai tua kalau bisa baca Quran sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cakap kalau kita baca Quran, kalau kita bisa baca, anak kita bisa baca, kita meninggal dunia ada yang ngajiin, dan sampai kita nyambat orang kita punya anak kan cakap kalau bisa baca Quran, benar nggak ya? Bapaknya lagi ngapa-ngapa, tahu gak ngapa-ngapa? Lagi sakratul maut, anaknya bisa baca Quran, cakap dibaca. SMA bapaknya lagi ngapa-ngapa, baca Yasin, baca bapaknya yang SMP. Emang dia baru bisa baca dulu, dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cakep gak? Anaknya SD, TPA, emang baru bisa ngejak. Bapaknya lagi ngapa-ngapan ngeliatin, abangnya baca doa, baca Quran, masuk gua kagak, emang baru bisa ngejak dia. Baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Terusin tong gitu punya. Badu mabuda pada baru buta. Kata emaknya, emang nggak masih tong, bapak dulu bilang buta habis mak, bapak sakit hidupnya buta sama agama. Dekat masjid dia kagak mau datang, jadi sekali talib dia nggak mau hadir, nggak pernah sholat mak, bapak buta sama agama. Ada gak yang dekat masjid nggak pernah ke masjid? Banyak. Ada gak? Ampiran mati dengan di buku masjid, ada gak ya? Ini tarbiyah buat kita. Makanya beruntung orang-orang yang mau untuk apa dia belajar Al-Quran, karena nilainya Allah berikan 2 kali lipat. Orang yang belajar dia belajar berusaha, kita putus-putus bacanya, kalau udah nilai semangat belajar. Yang kedua, dia mau membacanya luar biasa. Tanya ayat nih, ya. Amaliyah Ramadan nanti terus, ya. Kita penuhi dengan tilawatil Quran. Kenapa? Orang yang dia hobi, senang, cinta, gembira baca Al-Quran, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah kuliah subuh kalau bisa baca Quran, malu pak. Aklim kemana-mana, tapi suka Quran nggak bisa, malu gak? Lalu ngaji ngapain orang gitu? Gerayak keroyok begitu kan? Apalagi jamaah kuliah subuh kalau nggak bisa baca tahlil, malu, benar nggak? Malu kan? Yang biasa baca tahlil, tadi sakit, nggak ada. Nyuruh, udah loh, Pak Haji anu aja loh, ngaji kemana-mana tiap malam, cuma minta tahlil, saya nggak bisa minta tahlil, malu gak ya? Makanya harus belajar. Inilah yang menjadi tarbiyah pendidikan. Yang kedua, yaitu apa? Wahabidil lisan. Jaga omongan kita, pembicaraan kita, ucapan kita. Ini yang kadang-kadang, jangankan Ramadan, sebelum Ramadan kita harus jaga. Terjaga omongan kita. Jangan sampai omongan gak sesuai dengan perbuatan. Ini Pak yang benar. Bagi tugas para kiai, para ulama, kalau hanya bisa ngomong doang Pak, entah dia mati. Itu disambil menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan air nanah dari mulutnya Pak. Berat jadi ulama Pak. Berat jadi kiai. Berat. Bukan hanya bisa ngomong doang, dia harus bisa yang namanya membuktikan. Maka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ulama. Kalau yang ngaku ulama tapi masih berani dengan hukum Allah, mereka bukan ulama. Betul Pak? Assalamualaikum. Ini Pak berat. Saya ngomong gini berat, tanggung jawab dunia akhirat.
batinnya maafin. Allah begitu. Ini kadang-kadang kita ngomong mohon maaf lahir batin, ngomong doang, batinnya masih kesal bener sama orang. Ada yang kayak gitu kan? Hah? Nah, alhamdulillah. Lagi ustaz ngomong begitu, masih kesel aja. Gara-gara urusan dunia umpamanya, masih kesel aja. Berat. Makanya wahai orang yang mampu menjaga lisannya, omongannya, itu adalah dia dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus jaga omongan. Kadang-kadang ngomong juga, jangan putus silaturahim, nggak boleh itu. Dia sendiri gede sama orang kadang-kadang. Ada yang begitu kadang-kadang. Goyang sih. Jangan putus silaturahim, masih gitu. Hatinya rusak berarti. Namanya apalagi ya, ada yang namanya nih imam datang makmum mau sholat berjamaah, karena hatinya kagak beres lah. Kemudian imam ya si jadi imam, gitu. Itu udah rusak hati, bahkan dia nggak dapat pahala berjamaah, Pak. Orang ini, Pak, dia mau bermakmum, ngeliat imam, udah seuzon dulu sama imam, nggak dapat pahala berjamaah, 27 hilang. Makanya syarat jadi makmum, husnuzon sama imam. Baca begitu tadi, begitu mulai dalam hati kita tuh, nggak dapat pahala. Makanya kita jaga wahafizil lisan, jaga yang namanya lisan kita, ucapan kita, perkataan kita. Apalagi kita sebagai tokoh, apalagi kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, hati-hati. Apalagi sebagai pejabat, betul gak kira-kira? Begitu. Agak bilang pakai ketawa pejabat, goblok pejabat ya. PA itu dia. Ini tadi. Makanya sehingga Rasulullah menyampaikan orang yang menjaga lisannya, omongannya, yaitu apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Dia mengakui bahwa apabila dia berbicara sesuatu hal yang tak baik, maka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Orang yang jadi yakin gua ngomong ini akan ditanya tentang Allah. Makanya kalau orang yang beriman, auliyas, lebih baik dia banyak diam. Gua kalau ngomong begini nyakitin orang apa kagak ya begitu. Di grup WA umpamanya, wah gua pantas kayak WA begini ya, nyakitin teman apa kagak ya, ada yang tersinggung apa kagak ya. Itu hati-hati benar orang yang beriman, Pak. Itu bagian daripada omongan. Inilah menjadi tarbiyah pendidikan buat kita. Oleh karena itu mari sama-sama melalui daripada ya subuh ini kita jaga nih daripada omongan kita. Insya Allah kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita dikatakan sebagai orang yang beriman. Makanya para sahabat-sahabat Nabi itu dijaga omongannya, Pak. Lagi Abu Hurairah dijaga omongannya dari hal-hal yang tak baik, daripada pembicaraan yang baik. Lebih baik dia diam Abu Hurairah daripada dia ngomong nyakitin orang. Padahal Abu Hurairah itu adalah dia hafalan hadisnya luar biasa ya. Bahasanya ini udah hebat bener dah, hampir 5.000 hadis dia hafal Abu Hurairah, luar biasa, Pak. Makanya dijaga omongannya. Saya yakin juga jamaah kuliah subuh ini ya, hafalan hadisnya tiap hari ada ayat hafal semuanya tiap hari buat tuh. Setahun udah berapa teman-teman? 50 hadis lah kita angkat, nggak tahu bagaimana. Ini menjadi tarbiyah pendidikan. Oleh karena itu mari sama-sama kita jaga omongan kita, kita jaga pembicaraan kita jaga perkataan kita. Kenapa? Perkataan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang namanya jangan memutuskan silaturahim, dan jangan silaturahim. Yang sampai kita ngomong. Kalau kita jangan benci sama orang, jangan kita suka dengki sama orang, kita pun harus
Kalau kita hanya sebatas ngomong doang, nanti mereka meninggalkan alam dunia ini. Bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat beliau yang bernama Mu'adz bin Jabal, yaitu apa? Bahwasanya yauma yunfahu bis-suri fatakuna amwat. Nanti di yaumil kiamah orang akan hadir datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Berbentuk-bentuk dan bermacam-macam. Mana di antaranya ada orang yang hadir menghadap Allah, mereka sambil menjulurkan lidahnya, mengeluarkan air nanah dari mulutnya, dan dia pun menggigit-gigit daripada lidahnya. Siapa mereka itu? Kata Rasulullah, mereka adalah orang yang hanya bisa ngomong doang. Ini beberapa. Baik itu mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya robbal alamin. Ya, itu mudah-mudahan ini menjadi bahagia dengan doa kita. Insya Allah kita pada sehat bulan Ramadan, kita jaga amalia Ramadan. Yakinlah apa yang kita lakukan nantinya dicatat oleh Allah sebagai ladang amal kebaikan kita yang dapat menerangi hidup kita nanti. Amin ya robbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.